Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa bertemu. Pak Uum sepertinya sehat, Pak ya. Alhamdulillah, Pak Yudi. Alhamdulillah. Jadi Bapak Alhamdulillah. Ibu sekalian, sehat Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini itu kita akan membahas tentang komunitas praktisi. Jadi izin share screen dulu. Nampak Bapak Ibu? Nampak Mas Roli? Nampak Belum, ya. Pak. Oh belum, masih loading Pak Uum. Bagaimana Pak? Apa, Pak? Oke, Oke. udah, Pak. Oke. Salam dan bahagia, bergerak untuk berdampak. Tagline-nya. Komunitas praktisi. Ini sebenarnya untuk kita lokakarya nanti Bapak Ibu ya. Tujuan sesi yaitu peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Jadi itu tujuan sesi kita pada hari ini. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa peran komunitas bagi guru? Menurut pengalaman Bapak Ibu sekalian, apa sih peran komunitas bagi guru itu? Silakan, siapa yang mau duluan Bapak Ibu? Pak Uum, ya Pak Uum. Setelah Pak Uum nanti Baik, terima kasih. Hamla ini, ya silakan Pak Uum. Ya, baik, terima kasih, Bapak. Jadi menurut saya peran dari komunitas itu bagi guru adalah tempat atau wahana untuk bisa berbagi, Pak. Jadi kalau kita punya sesuatu kita bagikan, kemudian kita juga di satu pihak kita juga melalui komunitas bisa menerima. Jadi ada proses memberi dan menerima, itu berbagi di situ. Kira-kira itu Pak menurut saya Pak. Oh, jadi ada tempat berbagi, jadi kita bisa membagikan apa yang kita tahu Pak ya? Ya. Iya, berbagi pengalaman, mungkin berbagi pengetahuan Pak ya. Terus kita juga bisa menerima. Bisa menerima di sini mungkin maksudnya selain kita memberi tadi, kita bisa juga mendapatkan hal-hal yang baru atau hal-hal yang belum kita tahu Pak ya. Oke, selanjutnya Bu Hamla ini. Setelah Bu Hamla ini ada Pak Yudi. Ya silakan Bu Hamla ini. Iya Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau menurut saya peran komunitas adalah untuk tempat kita berkolaborasi Pak, untuk tempat kita saling membantu, berbagi praktik baik juga. Berbagi praktik baik. Nah, karena kalau kita bertemu dengan komunitas, pasti kita akan mendapatkan ide-ide baru dari praktik-praktik baik mereka yang mungkin bisa kita terapkan di kelas kita, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Bu Hamla ini berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Jadi praktik baik, Bu, di sini saya catat berbagi praktik baik. Praktik baik di sini mungkin seperti apa itu, Bu? Praktik baik. Seperti misalnya penggunaan model pembelajaran seperti apa yang cocok untuk materi apa gitu kan Pak, atau penggunaan media pembelajaran seperti itu Pak. Media, oke. Oh, jadi praktik baik, berbagi praktik baik. Berarti praktik itu sudah kita lakukan Bu ya? Yang sudah pernah kita lakukan, sudah pernah kita cobakan dan berhasil. Ya. Ya, mungkin seperti itu Bu ya. Jadi di komunitas itu kita bagikan lagi. Oke, siap. Ya. Selanjutnya Pak Yudi, ya silakan Pak Yudi. Oke, terima kasih Mas Roli. Ya, kalau menurut saya sih banyak hal ya peran komunitas bagi guru itu sendiri. Di antaranya kita bisa menerima usulan ya atau pengalaman dari guru-guru yang lain. Kita
kita dapat mengetahui metode pembelajaran apa saja yang cocok yang sudah diterapkan oleh guru tersebut, atau kita bisa berbagi berbagai macam karya yang bisa kita sharing satu persatu, kan seperti itu, Mas. Ya. Terima kasih. Menerima usulan ya Pak Yudi, menerima usulan metode model Pak ya, berbagi karya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ada 3 orang yang sudah menyampaikan apa peran komunitas, tempat berbagi ya Bapak Ibu ya. Terus tempat berkolaborasi tadi, terus selain berbagi kita juga bisa menerima. Jadi berbaginya itu mungkin banyak hal, berbagi praktik baik tadi sudah disampaikan Bu Hamla ini, berbagi karya itu sudah disampaikan oleh Pak Yudi. Jadi intinya di komunitas itu kita bisa saling berbagi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana dengan keadaan sekarang? Apakah sudah sampai seperti itu komunitas yang ada sekarang, atau komunitas yang ada di sekitar kita, atau yang pernah kita ikuti, apakah sudah sampai seperti yang kita harapkan tadi? Silakan Pak, yang Bapak Ibu yang mau raise hand duluan. Ya, Pak Yudi. Ya, Pak Um, Pak Um, yes. Ya. Sebentar Pak Yudi, Pak Um dulu, nanti sudah Pak Um, Pak Yudi. Boleh, silakan Pak Um. Ya, terima kasih Pak Roli. Mungkin saya menerjemahkannya komunitas itu adalah lingkungan kerja saya sendiri, sekolah saya sendiri. Ya. Lingkungan kerja. Pertanyaan itu adalah apakah lingkungan kerja saya itu sudah sesuai dengan keadaan yang diinginkan, itu ya, mungkin saya bisa mengatakan bahwa di lingkungan kerja kami itu ya beragam. Ada kalanya kita itu bisa menampilkan peran yang saling berbagi, saling menerima itu, tapi ada kalanya juga kita terbentur dengan hambatan komunikasi ya. Yang namanya sekolah Pak, terdiri beberapa orang dengan karakter masing-masing yang unik, ya kadang-kadang di situ timbul permasalahan juga, gitu kan. Kadang-kadang proses berbagi itu terhambat oleh adanya komunikasi yang macet, karena misalnya adanya pertentangan di antara 2 pihak yang berbeda. Tetapi kan itu biasa Pak, dalam sebuah lingkungan biasa. Nah, yang ditantang kita mungkin adalah bahwa kita harus mengatasi hal itu ya, bisa mencari cara untuk bisa menyatukan kembali pihak-pihak yang bertentangan seperti itu. Ini mungkin kasus real yang terjadi Pak. Terima kasih Pak Roli. Oke, jadi sering ada hambatan komunikasi Pak ya, dan pertentangan untuk menciptakan apa tadi, tempat berbagi dan tempat menerima tadi Pak Um ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak Um. Kita lanjut ke Pak Yudi. Setelah Pak Yudi ada Bu Hamla ini. Silakan Pak Yudi. Oke. Pertanyaannya tadi, apa yang akan Anda lakukan menjadi fungsi tersebut, Mas ya? Oh, oke Kak. Ini Pak. Oh, bagaimana keadaan sekarang? Iya, bagaimana keadaan sekarang? Ya, oke. Ya, kalau pengalaman saya terkait komunitas ini di tempat saya mengabdi ini, ada banyak sih hambatan, benar dikatakan Pak Um tadi ya, karena kita ini kan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, kan, lapisan apa namanya, golongan ya, dan ada suku. Nah, itu salah satu hambatannya itu mungkin karena perbedaan suku dan karakter itu agak sulit menjalin dari sebuah komunitas, karena kita ini sering terpecah-pecah, karena biasanya yang agak lebih mudah bergabung itu dalam satu suku biasanya itu Mas. Misalnya kan satu suku Komering atau suku Ogan atau Jawa. Nah, karena mungkin itu salah satu penyebabnya itu Mas. Oke, keberagaman Pak Yudi ya. Iya. Iya, jadi mungkin karena keberagaman tadi sehingga terkesan ada perbedaan ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya Bu Hamla ini. Ya Pak, terima kasih. Kalau menurut saya, bagaimana dengan keadaan sekarang, ya tergantung guru yang bersangkutan juga Pak. Karena kalau bicara tentang komunitas, itu ada banyak pilihan.
ada di sekolah kita sendiri ada juga MGMP, ada juga Orprof, organisasi profesi. Dan kalau di guru penggerak kan ada juga yang guru penggerak berbagi ilmu gitu Pak, yang bisa kita klik dari laman pelatihan Merdeka Mengajar. Jadi itu sangat terbuka kesempatan, tinggal bagaimana guru tersebut akan memanfaatkannya, akan mengambil peran, atau ya yang penting ngajar di kelas baik jadilah itu. Jadi bagaimana kita menyikapi hal ini ya sangat tergantung dari keinginan kita untuk berkembang Pak, kalau menurut saya. Dan kalau saya Pak, saya maunya ikut di komunitas Pak. Karena kalau di komunitas itu bisa saling menyemangati Pak, dan kalau banyak teman. Betul Bu, saling menyemangati. Ya. Support system itu Pak mereka Pak. Ya sepakat Bu Ham ini, support system. Jadi terkadang memang kita itu Bu Ham dari pengalaman kalau kita itu sendiri, kalau ada pepatah itu kalau domba itu sendiri, dia lebih mudah diterkam serigala Bu ya. Beda kalau dia berkelompok. Ya mungkin seperti itu Bu Hamla ini ya. Terima kasih Bu Hamla ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, komunitas kalau kita tadi sudah berbincang-bincang, sebenarnya komunitas itu perlu bukan komunitasnya yang perlu kita, sebenarnya kitanya yang perlu dengan komunitas. Ya karena kata Bu Hamla ini tadi itu merupakan support system, ya penyemangat. Jadi ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang punya pemikiran yang sama, punya tujuan yang sama, kita bisa bergerak bersama-sama. Mungkin disitulah nanti yang justru akan menimbulkan motivasi yang tadinya dari luar, mungkin akan berubah menjadi motivasi dari dalam. Kita akan semakin sadar bahwa kita yang perlu dengan komunitas. Ya, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terakhir, saya minta satu saja Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan terakhir. Mungkin ya silakan Bapak Ibu yang mau menyimpulkannya. Apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan fungsi tersebut? Jadi agar komunitas tersebut sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan. Dari apa langkah-langkah kita? Ya silakan Pak Ya, terima kasih Pak Beli. Jadi kalau tanya apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan fungsi tersebut, fungsi komunitas pastinya Bapak ya? Iya, menurut saya adalah pimpinan dan anggota komunitas itu harus memiliki semacam kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Kesepakatan itu harus bisa dirancang atau ditetapkan dalam sebuah rapat, dalam pertemuan atau dalam sebuah fasilitasi, sehingga semua keinginan atau prakarsa yang ada dari semua anggota itu dapat kita rangkum, kemudian kita seleksi sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita juga bisa mencari keberatan-keberatan, keluhan dan sebagainya, sehingga pada akhir fasilitasi tersebut dapat dirumuskan sebuah kesepakatan bersama. Misalnya tentang bagaimana pertemuan kita, apakah tiap bulan, ataukah bagaimana, ataukah incidental, kemudian apa kemungkinan dalam komunitas itu harus ada semacam pembimbing yang tetap ya untuk setiap pertemuan, sehingga ya intinya dalam komunitas itu harus dipertemukan semua pihak yang berkepentingan. Dan pada intinya itu bukan peraturan-peraturan yang dibuat di dalam komunitas tersebut, akan tapi kesepakatan-kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin itu Pak Ruli dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jadi ketika ada kesepakatan Pak ya, mungkin yang lain nanti akan merasa dihargai Pak ya, merasa diterima. Ya. Jadi tadi yang mungkin masih ada yang mengganjal dalam hati itu mungkin akan hilang dengan sendirinya ketika kita merasa diterima dalam sebuah kelompok, kita merasa dihargai. Nah inilah pentingnya
kita Bapak Ibu ya, kita harus mewujudkan suatu sistem di mana mereka itu merasa diterima, merasa dihargai. Ya, terima kasih Pak Ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada hari ini, yang bisa kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.